Halo Sobat Antara, kembali lagi di podcast Antara. Kali ini kami hadir dalam program Cerita dari Selatan. Nah, apa itu Cerita dari Selatan? Cerita dari Selatan adalah rangkaian dari program podcast Antara yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di mana sosok ini bisa membanggakan dalam hal prestasi, capaian, atau bahkan hal-hal yang bisa membanggakan kita baik di dalam dan luar negeri. Nah, cerita dari Selatan kali ini dalam episode pertama kami menghadirkan seorang sosok yang dia ahli dalam bidang desain, Rudi Swasto. Saya ceritakan sedikit bahwa Rudi Swasto ini adalah seorang desainer sepatu. Nah, kenapa kami bisa hadirkan di sini? Karena ternyata Rudi Swasto ini seorang yang punya andil besar dalam beberapa contoh kasus kesuksesan sepak bola. Tentu saja sepak bolanya internasional. Kalau teman-teman Sobat Antara di rumah pernah tahu yang namanya Paul Pogba, Mesut Ozil, Zinedine Zidane, bahkan David Beckham, Van Persie. Nah, Rudi Swasto ini sosok inspiratif kali ini yang pribadinya ternyata punya andil dalam kesuksesan para pemain bola tersebut. Tentu saja dia bukan seorang pelatih. Bukan pelatih atau yang berusaha menjadi agen mereka, tapi ternyata sepatu yang mereka pakai ini adalah Rudi Swasto, seorang yang mendesain sepatu tersebut. Betul, Rudi? Ya, benar sekali. Rudi, bisa ceritakan sedikit bagaimana sih Rudi ini bisa menjalani karir sebagai seorang desainer sepatu itu awal mulanya seperti apa? Sebenarnya kebetulan saja. Dari lulus sekolah, saya kerja. Dari tempat kerja saya itu, saya direkrut di perusahaan yang sekarang saya bekerja saat ini. Perusahaan ini adalah perusahaan internasional. Sebenarnya perusahaan ini perusahaan dari Jerman. Banyak ekspatriat kerja di situ, menempati posisi-posisi penting di situ. Dan juga perusahaan ini selalu membuat inovasi tentang perindustrian sepatu. Spesialisnya di outsole. Outsole adalah bawahnya sepatu. Alasnya itu ya? Iya, benar sekali. Kalau tadi Rudi sempat bilang bahwa ini adalah perusahaan sepatu internasional yang ada di Jerman. Yang saya tahu kan salah satu produk yang terkenal itu Adidas ya? Iya. Nah, berarti Rudi ini yang mendesain sepatu Adidas yang dipakai oleh brand ambassador atau pemain-pemain bola itu tadi? Sebenarnya bukan mendesain, tapi membuat 3D desain. Karena desainer itu banyak. Jadi saya itu membuat 3D dari desainer Adidas. Jadi perusahaan saya itu membuat si outsole, alas kaki tersebut. Saya sebagai 3D desainernya. Saya menjembatani dari sebuah konsep sebuah desain menjadi creation and technical desain. Berarti Anda sering bolak-balik ke Jerman ya? Iya, benar. Atau dalam komunikasi ini Anda lebih nyaman berbahasa Jerman? Oh, tidak sama sekali. Saya tidak bisa. Atau Anda fasih? Kalau Anda yang mengiyakan, saya sendiri yang bingung tadi sebenarnya. Oh, jadi Rudi ini yang membuat 3D-nya bagaimana? Nah, dalam proses pembuatan desain 3D itu tadi sendiri, itu apakah ada hitungannya, misalnya jenis sepatu ini kekuatannya untuk ini, atau ini jenis sepatu yang bagus untuk pelari cepat, itu ceritanya seperti apa? Kebanyakan kita split menjadi beberapa tipe saja. Seperti kayak sepatu yang saya pegang ini. Yang saya pegang ini adalah sepatu firm ground. Jadi ini sepatu yang digunakan untuk tanah-tanah firm ground biasa. Terus ada yang soft ground. Soft ground itu sepatu yang digunakan untuk area-area tanah lunak. Biasanya si stud atau kita yang biasa sebut pool itu terbuat dari aluminium. Ada yang hard ground. Hard ground itu sepatu yang keras. Pokoknya kan poolnya banyak. Kayak negara Jepang itu selalu menggunakan hard ground karena tanah lapangan mereka itu selalu keras. Poolnya cirinya banyak. Dan ada tipe-tipe kayak take down, ada
lagi yang junior seperti itu. Jadi kalau sepatu soccer itu dia take down and top shoe, beda seperti running yang kelasnya itu performance atau core. Kalau take down itu semua diturunin, dari nilai ekonomisnya diturunin dan materialnya juga diturunin. Nah, untuk sol bawah sepatu yang Anda pegang itu dipakai sama siapa aja? Kalau ini Pogba. Ini Pogba. Ini untuk Predator 2018. Ini Pogba. Paul Pogba Manchester United itu? Iya, benar. Jadi itu kekuatan bawah sepatunya ini untuk keunggulan apa yang dipakai Pogba itu? Dia konsepnya ringan. Jadi materialnya itu dipilih yang ringan. Kalau Bang Afud pengen tahu, kalau cirinya sepatu yang berperformance adalah bila ditekuk hanya depan saja yang ketekuk. Oh gitu? Iya. Jadi area seng kita sebut tengah ke belakang itu dia susah ditekuk. Jadi itu yang membedakan sepatu yang performance sama enggak. Dan ujung-ujung statnya ini dipilih sesuai kebutuhan kita bermain. Seperti di stat ini mempunyai abrasion yang tinggi. Jadi susah tergerus. Dan seperti itu. Terus material-materialnya juga dipilih untuk yang fleksibel dan susah patah. Berarti Paul Pogba itu memiliki karakter seperti apa, Rudi? Yang dia pakai itu apakah cocok untuk menendang bola dengan keras, dribbling atau passing? Kalau 2018 konsepnya adalah kontrol. Jadi setiap bola yang dia pegang mempunyai kontrol yang baik. Itulah konsep 2018. Jadi uniknya dari Pogba itu adalah setelah kita bikin sampel, sampel adalah 42. Ternyata Pogba pengen langsung wire test sepatu itu, jadi kita harus bikin size yang dia harapkan, yaitu 43. Oh, berarti ketika Anda mendesain itu Pogba langsung ini ya, istilahnya langsung dia tes di lapangan dan dia langsung mengutarakan apa yang dia inginkan seperti itu. Sebenarnya wire test di sepatu bola itu nggak selalu pemainnya langsung. Oh gitu. Wire test itu ada tim khusus wire test di headquarter Adidas sana. Biasanya tahap-tahap tes itu di sepatu bola itu banyak. Ada step, kita bilang step 1, 2, 3. Step 1 itu CR0. CR0 itu kita bikin di sebelum CR0. CR0 konfirmasi 0 itu kita udah mengkonsep sepatu tersebut sampai siap untuk membuat sampelnya untuk di wire test. Setelah wire test oke atau buruk, kita akan merubah atau tidak. Kadang project ini banyak sampai totali kita berubah dari step pertama, kedua. Berarti Pogba harus hati-hati ya sama Anda ya. Kenapa? Siapa tahu poolnya dihilangin satu, kepleset dia main ya. Anda bisa ngisengin pemain dunia ini. Tapi banyak yang ngelihat. Hati-hati Pogba, awas loh dipindah ke dari Manchester United nanti. Pindah ke mana kek. Nah, selain Paul Pogba, ada nggak pemain sepak bola internasional yang custom kepada Anda desainnya itu minta seperti khusus seperti apa gitu? Sebenarnya desainer sudah ada. Desainer itu sudah disiapkan sama Adidas. Jadi si Adidas itu punya timnya sendiri, tim desainer. Dari desainer kreatif, creation, dan technical, mereka punya. Mereka selalu mendesain, berdiskusi dengan tim marketing dan tim desain mereka. Jadi kalau kita, perusahaan saya itu memfasilitasi. Jadi apa yang menjadi konsep mereka, kita buat menjadi realita. Jadi konsep itu tidak bisa dibikin atau bisa dibikin gitu. Jadi kita menjembatani itu. Nah, siapa yang sempat custom kepada desainer ini? Van Persie pernah custom. Jadi dia pingin sepatu yang Van Persie Manchester United juga itu MU terus ya ini.
kurang tahu juga saya. Dia custom seperti apa dia? Dia itu pengen statnya itu lebih panjang. Stat itu pull. Pullnya ini ya? Oke. Lebih panjang. Nggak tak, dia itu pengen lebih grip ke tanah, lebih masuk. Lebih mencengkram gitu ya? Dia mungkin punya kelincahan yang tertentu atau gimana. Dia request lebih panjang. Van Persie dari Belanda, pernah Anda buatkan sepatu khusus sesuai permintaan dia. Iya. Kalau boleh tahu dulu ukurannya sepatunya Van Persie berapa ya? Wah, saya lupa. Lupa loh saking banyaknya. Ada tadi selain pertama Paul Pogba. Kalau saya kan taunya cuma dia di game, konsol PlayStation ya aja main. Paul Pogba, kemudian Van Persie, Paulo Dybala ya? Ya. Paulo Dybala, kemudian David Silva, Zinedine Zidane, Mesut Ozil, bahkan David Beckham. Itu pernah Anda buat sepatunya? Iya. Desainnya? Desain 3D-nya ya. Yang paling sulit siapa? Paling sulit itu 2018. Ya, Pogba ini. Pogba itu? Apa kesulitannya dia? Dia tuh banyak material yang tumpuk-tumpuk. Istilahnya sepatu itu semakin banyak warna, semakin susah. Outsole ya, kita bilang outsole itu semakin banyak warna semakin susah. Karena bersangkutan dengan material luntur, ada udara di dalam plastiknya, seperti itu. Jadi terus desain-desain ini yang sangat sharp itu kalau di segi manufaktur sangat susah. Banyak material-material yang kita sebut flashing, jadi material yang keluar dari area-area tertentu seperti itu. Oke, cukup ngerepotin juga ya Pogba itu. Iya. Terus kemudian desain ini dicetak dan dibuat itu di Indonesia juga. Iya. Jadi sebenarnya produk-produk yang mereka pakai itu sebenarnya dari Indonesia dong. Iya, benar. Paul Pogba, Zinedine Zidane, David Beckham, bahkan David Silva itu memakai sepatu semuanya buatan Indonesia. Iya. Bahkan desainernya di Indonesia juga. Jadi di sana mereka cuma ditempel sama cap mereknya aja ya, ceklak. Baru jadi merek dari seakan-akan dari Jerman atau mana. Iya. Kalau Rudy sendiri pernah bertemu nggak dengan mereka untuk mengobrolkan tentang spek sepatu yang mereka inginkan gitu? Kalau atletnya belum sih. Belum pernah ya? Paling sama desainernya langsung, sama direkturnya Adidas, sama technical direkturnya. Kalau misalnya ternyata atlet bola itu dia memiliki istilahnya keahlian khusus misalnya kita lihat misalnya David Beckham kan dia passingnya yang bagus, akurat, tendangan bebasnya bagus. Nah, Rudy ini udah punya bayangan belum sebelum mau mendesain tuh, oh berarti ini jenis sepatu yang bagus di passing nih sama tembakannya nih, atau memang sudah ada hitungan yang mereka berikan untuk dalam proses itu? Itu semua di area desainernya headquarter Adidas sih, bukan di saya. Saya itu merealisasikan apa keinginan mereka dan jadikan kenyataan gitu. Jadi saya menjabati ini itu. Berarti kegiatan Anda sehari-hari itu desainnya hanya dari software ya? Iya. Di rumah atau di kantor seperti itu. Totalnya sudah berapa desain sepatu yang sudah Anda buat? Dari 2013 mungkin 8 sepatu. 8 tipe sepatu ya. 8 tipe sepatu. Karena kayak seperti Predator ini tuh tiap per 2 tahun ganti. Kadang ada yang 1 tahun ganti model. Kalau tipe-tipenya masih Copa, Predator. Perlu berapa lama untuk mendesain satu alas sepatu yang memang ini kan kalau untuk di sepak bola rumput, yang sepak bola besar kan pasti ada tingkat kesulitannya kan, misalnya ada harus dihitung gayanya atau apa material yang harus diperhitungkan untuk jenis-jenis rumput seperti apa, itu perlu berapa lama? Setengah tahun kayaknya. Setengah tahun? Itu kan area saya ada area development, jadi develop itu mulainya panjang. Jadi project untuk 2021 misalnya kita udah kerjain 2009 seperti itu. Jadi proses develop itu lama. Terus untuk proses produksinya pun perlu setahun sebelum di launching ke pasar. Seperti 2020 sekarang yang Predator, yang
antara depan sama belakang pisah. Si outsole-nya itu 2019 sudah selesai dan sekarang 2020 launching Predator. Untuk satu sol ini butuh waktu setengah tahun. Iya, bahkan lebih. Iya. Terus kemudian kalau untuk jadi utuh satu sepatu sampai atasnya sampai tali-talinya itu? Nah, itu di perusahaan yang berbeda. Di perusahaan saya itu memproduksi hanya alasnya saja. Berarti bisa untuk satu sepatu aja bisa sampai ini ya? 1 tahun ya? Jadi di balik kita pakai sepatu bola seperti itu banyak effort yang kita lakukan di belakangnya. Oke. Nah, dalam mereka menggunakan sepatu ini pernah ada komplain nggak? Terus kemudian ada yang harus diubah seperti itu? Belum sih. Belum ada? Berarti memang hitungannya udah puas ya? Oke-oke aja atletnya. Atau Anda nggak tahu? Nah, apakah hanya sepatu bola yang Anda buat untuk atlet-atlet ini atau ada atlet lain? Iya, saya fokus ke sepatu bola saja, soccer. Sepak bola? Ada rugby juga, American football. American football juga? Dulu sebenarnya backgroundnya Rudy ini apa sih kok bisa terjun di bidang sepatu ini, bahkan desainnya ini? Apakah memang dulu menekuni bidang seni atau seperti apa? Enggak, sebenarnya. Saya orang teknik sebenarnya. Orang teknik? Ya kecemplung aja sini. Asalnya dari mana sih Rudy? Klaten saya. Oh, dari Klaten ya? Berarti kan Rudy membuat desain sepatu ini dengan istilahnya berbagai pengalaman yang saya dengar kan Anda juga hobi animasi ya, mungkin melihat film-film animasi. Berarti kan memang ada kesenangan di bidang desain itu. Nah, apakah karir Rudy hanya membuat sepatu yang dipesan oleh Adidas saja atau ada banyak produk yang pernah dibuat sendiri? Sampai tahap manufaktur belum sih, baru tahap konsep-konsep aja. Ada sepatu yang konsep sendiri sampai selesai itu ada? Ada. Berapa sepatu? 4 atau 5 gitu. 4 sampai 5 sepatu. Satu sepatu yang Rudy buat desainnya itu memakan waktu berapa lama? Karena semua ide, semua konsep, semua pengerjaan dari saya ya 4 hari 5 hari selesai. 4 hari 5 hari, sedangkan satu ini bisa sampai setahun. Karena itu keinginan customer Adidas, jadi ya beda. Dari satu step saja bisa sampai 60 revisi, 60. Padahal ada 3 step. Untuk yang Rudy buat sendiri itu jenis sepatu apa? Terus inspirasinya dari mana aja itu? Dari mana aja? Salah satu contoh lah. Sepatu yang saya desain dari keris. Jadi sepatu ada kerisnya gitu? Kita ambil siluetnya aja, nggak sampai bentuk keris gitu ya. Keris-keris apa itu? Keris Nogososro. Nogososro, dari inspirasi keris menjadi sepatu. Itu sepatu jenis apa? Apakah sepatu olahraga atau sepatu sneaker aja? Sport itu. Udah 4? Ya ada 4. Ada yang high heel, ada yang school, seperti itu. Selain inspirasi keris, ada sepatu lain lagi yang bisa diceritakan? Ada sepatu yang inspirasinya dari batik. Batik? Kayak batik Kalimantan seperti itu. Oh. Tapi itu masih berupa konsep desain ya? Masih konsep. Belum ada investor atau pihak yang menjadikan itu dijadikan wujud sepatu gitu ya? Belum. Nah, mungkin melalui acara ini beberapa investor yang tertarik bisa kontak Rudy atau bisa melalui saya agennya. Senang sekali saya. Saya jadi haji mumpung nih. Kembali lagi tadi yang Rudy sempat sering main ke Jerman dan sebagainya. Itu di sana ngapain sih? Di tahap desain itu ada tahap konsep, ada tahap creation, ada tahap technical seperti itu. Jadi saya diutus, istilahnya saya tetap bekerja, utusan pekerjaan di sana, komunikasi, diskusi, kayak semacam workshop gitu. Setelah mereka kan baru punya tahap konsep, untuk jadi technical yang bagus tuh kayak gimana? Kalau saya nambahin beberapa material itu biayanya jadi berapa? Terus kalau saya nambahin desain misalnya lengkungan seperti itu bisa dibuat apa enggak? Terus saya pingin beratnya itu cuma berapa gram misalnya gitu. Berarti seperti
teknik sipil itu ya, dia memperhitungkan misalnya ada lekukan, ada tambahan ornamen atau apa itu bisa mempengaruhi kekuatan atau harga gitu ya? Iya, otomatis. Semakin berat sepatunya semakin mahal. Tapi untuk segi performanya jadi berkurang. Oh. Karena semakin enteng juga semakin baik. Dan itu Anda yang mengeluarkan saran atau advice itu? Mereka bertanya. Jadi kalau saya membuat seperti ini, efeknya apa sih gitu. Adidasnya, pihak Adidasnya yang mau mengendorse itu? Iya, jadi Adidas selalu berdiskusi sama kita. Terus kalau saya nambahin ini, efeknya apa? Bisa dibuat atau enggak? Seperti itu. Yang paling mudah siapa? David Silva, ya itu lumayan mudah. Saya dengar Dani Alves juga pernah Anda buat ya? Ya itu pakai Nitro Charge dia. Nitro 2013. 2013. Konsepnya itu bermain full 2 kali 45 menit gitu. Oh, untuk stamina ya? Iya. Ya, jadi energi return sepatunya. Sepatunya bisa dipakai lama. Oh, berarti untuk daya tahan, daya cengkram dan ini jenis sepatu yang untuk tendangannya kuat. Anda sebenarnya tahu ya istilahnya kekuatannya seperti apa gitu. Kalau zaman dulu kayak Predator seperti itu, dia punya konsep power spin di tengah. Power spin itu full power. Jadi kalau kita nendang itu kan jari-jari itu kita nggak kuat kan untuk bola. Jadi tenaganya berkurang seperti itu. Jadi si power spin itu mencegah jari kita melengkung ke belakang ketika menendang. Jadi tendangannya full power. Pantes sepatu saya kalau nendang main bola tuh nggak pernah kencang, jangan-jangan keliru itu ya. Jari saya nekuk terus. Itu masnya itu. Oh, emang bakat saya kurang ya. Baiklah, kalau ada desainer bakat saya maulah. Kemudian kalau boleh tahu, kalau untuk pemain Indonesia itu kan sebenarnya biar bisa berkembang menjadi seperti mereka, jangan-jangan salah pilih sepatu ya. Karena sebenarnya Anda tahu, oh orang ini kurang lincah, kasih sepatu yang buat dia lebih lincah. Sebenarnya bisa seperti itu kan hitungannya? Iya bisa. Sepatu itu ada kategorinya. Sepatu buat agility, kelincahan, buat power, buat itu beda-beda sih. Kalau untuk agility seperti itu, kita di Adidas sendiri dia menyarankan F50 seperti itu. Kalau untuk power seperti itu tuh kita menyarankan Adidas Predator seperti itu. Jadi menurut Pogba, Van Persie, Mesut Ozil, terus kemudian David Beckham, Zidane, kan ini nggak tahu nih kalau ternyata yang buat desainnya dari mulai tahap komputer sampai akhirnya jadi itu ternyata Rudy, orang Klaten. Nah, kalau Rudy ketemu sama mereka, kira-kira apa yang mau diomongin? Saya minta foto aja. Hanya minta foto? Yeah. Anda ini berperan besar loh dalam karir mereka. Kalau saya tetap semua itu bekerja berdasarkan tim ya. Jadi setiap produk yang diproduksi itu ada beberapa orang di baliknya. Kayak ada tim desainnya, ada tim 3D desainernya, ada produksinya, banyak sekali. Jadi saya nggak ngeklaim ini desain saya di area bagian desain 3D-nya karena banyak orang yang terlibat. Oke. Anda sangat down to earth ya, nggak berusaha membesarkan diri ya. Padahal ini kesempatan Anda loh buat menjadi hal yang besar, tapi sangat bijaksana sekali. Nah. Oke, ini kan ada salah satu pertanyaan saya yang sebenarnya penasaran tuh. Kan kayak misalnya Pogba tuh, David Beckham, Zidane, dia pengguna sepatu yang kekuatan maksimalnya di kaki kanan. Nah, kalau misalnya kayak David Silva, Van Persie, Mesut Ozil itu kan kidal ya. Ada ini nggak sih khusus nggak sih atau memang ya udah dua-duanya sama sih gitu? Nggak ada sih. Jadi sepatu ini cuma kanan kirinya cuma mirror saja. Kalau dalam 3D itu cuma di mirror. Jadi kanan kiri itu sama. Panjang, lebar, tebal semuanya. Cuma logonya aja. Nah, kalau yang terbaru siapa nih, Ruth? Bintang atau produk desain terbaru yang sedang Anda buat nih? Saat ini saya ngerjain yang 2022. Punya siapa itu? Pogba lagi. Pogba lagi? Iya, karena brand ambassador-nya masih si Pogba. Oh, berarti kakinya Pogba itu kayaknya judo sama jari-jari dan ide Ruth. Nah, ini terakhir Ruth, pertanyaan terakhir. Apa sih Ruth harapanmu
ternyata sebenarnya Indonesia itu bisa mengelola itu semua dari mulai desain dan sebagainya hingga menjadi brand internasional. Itu harapanmu sebagai anak muda Indonesia ini apa agar kita nantinya bisa mengelola itu sendiri? Mungkin karena teknologi sepatu itu kadang Indonesia punya limitation ya. Mungkin pemerintah bisa fasilitasi teknologi kayak mungkin di upper itu kayak mesin kniting itu kan tidak semua perusahaan punya. Kalau desain sekarang itu kebanyakan menggunakan knit seperti itu. Kalau si pemerintah atau siapa aja fasilitasi itu tuh UKM yang kecil itu juga akan berkembang. Karena keterbatasan mesin, kita harus beli ke luar atau gimana, harganya kan jadi mahal. Dan itu kan tidak worth it lagi lah. Baiklah, terima kasih Rudi atas kedatangannya di kantor Berita Antara. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Baik Sobat Antara, demikianlah podcast Antara dalam program Cerita dari Selatan. Hari ini kita menampilkan sosok Rudi, pemuda dari Klaten, Jawa Tengah yang ternyata dia mempunyai andil besar dalam banyak karir sepak bola internasional. Misalnya tadi terakhir Pogba lagi ya, Pogba. Itu Pog, hati-hati kamu Pog. Kalau misalnya Rudi iseng dikasih poolnya dikurangin dikit, kepleset kau. Bisa turun kamu ke divisi 5. Baiklah, Sobat Antara, demikianlah podcast edisi Cerita dari Selatan ini. Semoga bisa menginspirasi dan sampai ketemu di Cerita dari Selatan edisi podcast selanjutnya. Sampai jumpa.